Perkenalkan, nama saya Hanif Nisa Aulia dengan NIM 400401206500034. Saya Puji Nuridayah dengan NIM 400401206500036. Dan saya Jiratul Husna dengan NIM 400401206500067. Kami akan membahas mengenai salah satu skema proses produksi sodium methoxide pada jurnal M. Suksai et al. 2020 yang berjudul Comparison of Different Synthesis Schemes for Production Sodium Methoxide from Methanol and Sodium Hydroxide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan sodium metoksida. Nah, sodium metoksida ini merupakan sebuah senyawa yang biasa digunakan sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel. Nah, pada pembuatannya, sodium metoksida itu terbuat dari reaksi antara metanol dan juga NaOH. Reaksinya yaitu CH3OH plus NaOH menjadi NaOCH3 plus H2O. Nah, reaksi ini berlangsung secara reversibel. Nah, pada proses kali ini, sodium metoksida akan dibuat di dalam kolom stripping reaktif dan dipisahkan dengan kolom destilasi. Berikut proses pembuatan sodium metoksida. Nah, di sini ada bahan baku yang pertama, yaitu NaOH yang berfase cair memiliki komposisi 50% dalam aqueous bersuhu 30 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer. Dipompakan dari tangki penyimpanan dengan laju alir 999,5 kg per hour ke dalam heater untuk dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius. Nah, dari heater, NaOH ini keluar sebagai stream 504 yang masuk ke dalam reaktif stripping column di bagian atas. Nah, yang kemudian yang kedua ada bahan baku metanol yang memiliki fase cair bersuhu 30 derajat Celcius dalam 1 atm, dipompakan dari tangki penyimpanan dengan laju alir 4000 kg per hour menuju mixer untuk proses make up dengan metanol recycle, yang setelah itu dialirkan ke dalam kolom stripping reaktif di bagian bawah. Nah, pada kolom stripping reaktif ini akan terjadi proses pembentukan sodium metoksida sekaligus pemisahan antara sodium metoksida dengan bahan-bahan yang sudah tidak bereaksi dan juga produk kedua yaitu air. Nah, air ini harus segera kita pisahkan karena apabila tidak segera dipisahkan maka air akan kontak dengan sodium metoksida yang bisa mengakibatkan reaksi yang tidak diinginkan, yaitu reaksi reversibel yang membuat sodium metoksida itu bisa kembali menjadi bahan baku lagi, yaitu metanol dan NaOH. Nah, sehingga mengakibatkan nilai konversi dari sodium metoksida akan menurun. Nah, di kolom ini ada produk bawahnya berupa sodium metoksida. Nah, laju alir produk bawah ini sebesar 1550 kg per hour dan laju alir pembentukan sodium metoksidanya itu 675 kg per hour. Nah, produk sodium metoksida ini memiliki konsentrasi maksimal 45% dengan kandungan airnya 0,01% dan suhunya 75 derajat Celcius. Kemudian produk bawah ini di boiler untuk menjaga konsentrasi sodium metoksida 30-45% dalam metanol. Nah, yang kedua ada produk atasnya yaitu metanol dan air karena memiliki titik didih yang lebih rendah dari sodium metoksida. Kemudian produk atas ini akan dialirkan ke kolom destilasi untuk proses yang kedua yaitu pemisahan metanol dan air dalam kolom destilasi. Proses pemisahan ini dilakukan untuk merecovery metanol. Nah, pada kolom destilasi ini kondisi operasinya yaitu 70 derajat Celcius sehingga bisa memisahkan metanol dengan mengubahnya menjadi uap air. Nah, menjadi uap. Nah, uap metanol ini menjadi produk atas dari kolom destilasi yang kemudian dikondensasikan dan didinginkan untuk menyesuaikan kondisi operasi si dalam mixer yang akan dilakukan make up hasil recovery metanol bersama fresh metanol untuk bisa digunakan kembali pada proses selanjutnya. Sedangkan produk bawah dari kolom destilasi ini yaitu berupa air yang nantinya ini sebagai waste dan kemudian diolah lebih lanjut pada unit waste treatment. Nah, kloran bawah kolom ini juga di boiler untuk menjaga konsentrasi dari metanol maksimal 0,2% agar tidak ikut terbuang dan mencemari air. Simulasi proses produksi atau pembuatan sodium methoxide NaOCH3 di sini berdasarkan skema B pada jurnal. Dan kami menggunakan Aspen HYSYS versi 11. Pertama, kita memilih komponen yang terlibat di dalam proses. Untuk metanol, natrium hidroksida, dan H2O, sudah tersedia data sifat fisika dan kimianya oleh HYSYS. Sementara, untuk sodium methoxide, kita perlu menambahkannya secara manual berpedoman pada sumber-sumber yang terpercaya. Datasheet pada simulasi kali ini kita ambil dari Pfizer Scientific. Kedua, kita memilih fluid package yang akan digunakan dalam simulasi ini. Di jurnal rujukan, kita memilih fluid package
extended NRTL dengan model vapor Reddick-Wong. Alasan pemilihan fluid bridge ini karena dalam proses simulasi ini kita melibatkan dua cairan elektrolit yang akan dideskripsikan interaksi dan dikarakterisasi perilaku non-ideal vaporisasinya dengan baik oleh package extended NRTL Reddick-Wong. Ketiga, kita bisa memulai pengisian flowsheet sesuai proses dan keterbutuhan jalannya proses itu sendiri. Raw material kita inputkan dengan material string dan energi kita inputkan dengan energi string. Pada pembuatan flowsheet juga diperlukan kelengkapan instrumen baik utama dan pendukungnya agar perencanaan produksi dapat disimulasikan dengan baik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Semua string dan instrumentasi diinputkan visi operasi dan komposisi komponen di dalamnya sesuai data pada jurnal rujukan. String NaOH masuk ke pompa untuk dialirkan ke heater. Kondisi keluaran pompa dan sebelum masuk heater adalah sama dengan yang dari tangki penyimpanan. Output dari heater ini merupakan NaOH yang telah dipanaskan, sehingga sesuai dengan jurnal rujukan, kita masukkan kondisi temperaturnya 75 derajat Celcius. Sementara string CH3OH masuk ke pompa untuk dialirkan ke mixer. Kondisi keluaran pompa dan sebelum mixer adalah sama dengan kondisi CH3OH dari tangki penyimpanan. Output mixer adalah CH3OH makeup yang merupakan campuran dari CH3OH dari tangki penyimpanan dan CH3OH dari recycle. Menurut jurnal rujukan, kondisi untuk CH3OH makeup adalah 30 derajat Celcius, 1 atm, dan 4.000 kg per H. Kedua string umpan masuk ke reaktif stripping column yang berjumlah 30 stage. Input NaOH masuk pada stage 1, sedangkan input CH3OH makeup masuk pada stage 24. Hasil bawah kolom yang merupakan produk NaOCH3 memiliki kondisi 75 derajat Celcius, 1 atm, dan laju alir massa 1550 kg per H dengan komposisi 43,5% sodium methoxide, 56,44% metanol, dan 0,01% H2O dari total mass fraction-nya. Hasil atas yang berupa inert dan air ini memiliki kondisi 75 derajat Celcius, 1 atm, dan dengan asumsi laju alirnya adalah sama dengan produk bawah, yaitu 1550 kg per H. Dengan komposisi 70% metanol dan 30% H2O dari total mass fraction-nya. Hasil atas reaktif stripping column masuk ke distilasi column yang berjumlah 30 stage. Inlet stream tadi masuk di stage ke-20. Hasil bawah column berupa air buangan yang memiliki konsentrasi simulasi 80% dan sisanya adalah metanol yaitu 20% dari total massa. Dengan kondisi operasi 1 atm. Dan diasumsikan laju alirnya adalah 1550 kg per H. Kemudian, hasil dari perhitungan HASIS menunjukkan bahwa suhu air buangan ini adalah 86,1 derajat Celcius. Sementara hasil atas kolom berupa CH3OH recycle yang kita asumsikan komposisinya 100% metanol. Namun pada kenyataannya, seperti yang disebutkan pada jurnal, masih terdapat H2O sekitar 0,01% yang terbawa. Namun untuk simulasi ini kita ambil 100% metanol. Dan pada tekanan 1 atm. Hasil perhitungan dari HASIS menunjukkan temperaturnya menjadi 64,48 Celcius. Dan laju alir massanya adalah jauh kurang dari 0,1 gram per H. Saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting pada skema B dengan menggunakan kolom stripping reaktif dan kolom distilasi. Di mana pada skema B itu menggunakan alat pompa. Terjadi troubleshooting pada kebocoran pada pipa yang dapat kehilangan tekanan atau aliran tidak stabil, terjadi kerusakan pada impeller atau sel pompa, terjadi pada kerusakan pada motor atau penggerak pompa yang menyebabkan kegagalan operasi. Solusinya itu dengan melakukan pemeriksaan dan perbaikan segel pompa atau mengganti pompa jika diperlukan. Pastikan semua koneksi dan pipa terpasang dengan benar. Periksa tekanan dan aliran pompa secara berkala. Di sini gambar di layar itu pompa yang terjadi troubleshooting-nya. Soalnya itu pada heater, terjadi permasalahan pemanasan tidak mencapai suhu yang diinginkan.
menyebabkan reaksi yang tidak efisien. Selanjutnya itu kerusakan pada elemen pemanas, terjadinya panas yang tidak diinginkan atau panas yang belum stabil. Kerusakan pada sensor suhu yang tidak akurat atau yang bermasalah. Solusinya itu dengan melakukan perbaikan atau penggantian elemen pemanas yang rusak, memeriksakan sensor suhu, dan pastikan pengatur suhu itu berfungsi dengan baik atau layak digunakan. Jika diperlukan, lakukan kalibrasi pada pengontrol suhu. Selanjutnya itu pada kolom stripping reaktif terjadi permasalahan pada malfungsi pada pengaduk atau agitator yang dapat menyebabkan gangguan pada proses pencampuran. Terjadi kebocoran pada kolom distilasi atau kolom stripping reaktif yang dapat menyebabkan hilangnya komponen penting atau tidak ada pemisahan yang efektif. Terjadi pengontrol suhu yang tidak stabil atau tidak akurat. Solusinya itu dengan melakukan perbaikan atau penggantian pengaduk atau agitator yang rusak, serta melakukan pemeriksaan pengatur suhu untuk memastikan kondisi tersebut reaksinya optimal atau tidak. Selanjutnya itu pada troubleshooting kolom destilasi, terjadinya distribusi aliran tidak merata yang dapat menyebabkan kualitas pemisahan yang buruk, serta terjadinya kebocoran pada tray atau packing kolom destilasi yang dapat mengurangi efisiensi proses pemisahannya. Terjadi kerusakan pada pengendalian level yang dapat mengganggu operasi kolom destilasi. Solusinya itu dengan melakukan pemeriksaan tray atau packing pada kolom destilasi dan pastikan juga tidak ada kerusakan atau penyumbatan pada proses kolom destilasi, serta melakukan pengendalian level yang berfungsi dengan baik agar menjaga distribusi aliran yang merata, dan jika diperlukan lakukan penggantian tray atau packing yang rusak. Selanjutnya itu pada kolom destilasi terdapat juga permasalahan pada kolom destilasi yang terdapat air dalam metanol yang dapat berdampak buruk atau negatif pada konversi reaktif metoksilasi, serta terjadinya suhu operasi kolom destilasi dan kondensor pada kolom yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan fase metanol tidak menjadi uap. Solusinya itu dengan melakukan penjagaan pada konsentrasinya itu harus rendah dan menjaga suhu kolom destilasi agar menghasilkan metanol dan tidak ada metanol yang terbuang sia-sia. Selanjutnya itu pada kelebihan dan kekurangan pada skema B dengan menggunakan kolom stripping reaktif dan kolom destilasi. Serta kekurangan yang pertama itu pada kolom destilasi membutuhkan investasi keuangan yang besar karena kolom destilasi itu menggunakan biaya yang cukup besar, serta konsumsi energi yang tinggi karena tingginya jumlah metanol yang tidak bereaksi, serta biaya modal yang lebih tinggi karena menggunakan kolom stripping reaktif dan kolom destilasi, serta konsumsi energi total yang dihasilkan pada skema B itu mencapai 35,13 gigajoule per jam. Sedangkan untuk skema A itu konsumsi energi totalnya itu mencapai 200 sekian gigajoule per jam, dan serta pada skema C menghasilkan energi total yang terendah itu sebesar 34 sekian. Jadi skema B itu di atas skema C. Karena skema C itu energi yang digunakannya itu terendah. Sedangkan kelebihannya itu pada skema B itu aman, konversi yang dihasilkan tinggi, serta kontinu, dan dapat digunakan dengan skala besar. Dan kelebihan selanjutnya itu pada skema A itu menggabungkan dua tahap, yaitu menggunakan reaktor dan 2 destilasi. Sedangkan untuk skema B itu menggunakan 2 kolom. Yang pertama itu kolom stripping reaktif dan kolom destilasi karena lebih efisien dan lebih hemat. Nah, itu dia skema proses produksi sodium metoksida dengan reaktif stripping column dan distillation column beserta simulasi dan troubleshooting-nya.